Halo guys, balik lagi bersama Bang Theo di sini. Kali ini Bang Theo akan melanjutkan cerita Against the Sky Supreme. Buat kalian yang penasaran, langsung saja ya simak video kali ini. Mendengarkan kata-kata Tan Yun, banyak murid menatap ke arah Tan Yun. Sekte Long Yun adalah sekte tingkat 1 di pegunungan hukuman surgawi yang sangat ahli dalam pemurnian senjata. Oleh karena itu, Dante Xuanzong memberikan tugas yang sangat berat pada sekte Long Yun dalam pembangunan kota dagang. Pada saat ini, puluhan ribu murid sekte Long Yun menatap Tan Yun dengan penuh kebingungan karena mereka tidak yakin dengan identitas Tan Yun. Seorang pria berkata, "Hei kamu yang hanya di alam pemurnian jiwa tingkat ketiga, aku tebak kamu hanyalah diaken dari gerbang dalam sekte suci Huangfu. Kamu pikir kamu siapa? Cepat pergi dari sini, kamu hanya membuang waktu kami." Orang itu Suming, seorang tetua ke-9 dari sekte Long Yun. Dia adalah orang yang bertanggung jawab dalam pembangunan. Tan Yun berkata, "Sepertinya kamu meragukan identitasku. Apakah Long Tian ada di sini?" Suming menjadi kesal dan berkata, "Apakah yang kamu maksud adalah kepala sekteku?" Tan Yun sangat ingat siapa itu Long Tian. Ketika Tan Yun menjadi utusan sekte suci Huangfu untuk bernegosiasi dengan ribuan sekte, ada seseorang yang membawa tombak dan bertanya pada Tan Yun mengapa ia selalu gagal dalam memperbaiki senjata suci tingkat menengah. Ya, orang itu adalah Long Tian. Saat itu, Tan Yun memberitahu Long Tian bahwa ada masalah dengan api sejati miliknya, yaitu perbandingan antara api beratribut api dan api beratribut es. Tan Yun berkata, "Cepat katakan di mana dia." Suming bergumam di dalam hatinya, "Sialan, bocah ini masih muda dan hanya di alam pemurnian jiwa tingkat ketiga, tetapi beraninya memerintahku." Setelah itu, Suming pergi dari tempat itu. Di sebuah gedung yang mewah 300 mil jauhnya dari gerbang kota, Dante Xuanzong sedang duduk di kursi lantai atas dan 1263 kepala sekte lainnya duduk di kursi lantai bawah. Mereka sedang membahas tentang kota dagang. Dante Xuanzong berdiri, menatap semua kepala sekte, lalu berkata, "Kota dagang akan selesai paling lama dalam 2 tahun. Ini semua berkat kalian yang mau bekerja keras. Ayo kita minum bersama." Pada saat ini, Dante Xuanzong menuju ke tempat Long Tian dan berkata, "Kepala sekte Long Tian, kamu sangat banyak berkontribusi dalam pembangunan kota dagang. Kamu memang sangat luar biasa." Long Tian tampak tersanjung, lalu berkata, "Kepala sekte Dantai, terima kasih atas pujiannya. Ngomong-ngomong, aku memiliki sesuatu yang ingin ditanyakan." Dante Xuanzong berkata, "Cepat katakan saja." Long Tian berkata, "Kepala sekte Dantai, dalam 1 tahun terakhir, aku melihatmu tampak sedih. Apa yang terjadi padamu?" Senyum di wajah Dante Xuanzong menghilang, dan dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Murid yang paling jenius dari sekte suci Huangfu telah mati." Setelah mendengarkan hal itu, semua kepala sekte menghibur Dante Xuanzong dan berkata bahwa orang mati tidak bisa hidup kembali. Jadi mereka berharap agar Dante Xuanzong bisa mengikhlaskan kepergian murid itu. Dante Xuanzong menghela napas dan melanjutkan minum bersama. Long Tian berkata, "Kepala sekte Dantai, aku memiliki sebuah permintaan." Dante Xuanzong berkata,
Cepat katakan saja padaku." Long Tian tampak bersemangat dan berkata, "Kepala Sekte Dantai, lebih dari 3 tahun yang lalu, utusan Tan memberitahu padaku bahwa aku memiliki masalah mengenai api sejati milikku. Setelah kembali ke sekte, aku mencoba mengikuti arahan utusan Tan. Alhasil, aku bisa memecahkan masalahku. Kepala Sekte Dantai, aku ingin bertemu dengan senior dari Sekte Suci Huangfu, yaitu utusan Tan." Dan Te Xuanzong tampak sedih dan berkata, "Tan Yun bukan senior dari Sekte Suci Huangfu. Tan Yun hanyalah murid divisi pil gerbang dalam." Long Tian sangat kaget dan berkata, "Kepala Sekte Dantai, apakah itu benar bahwa utusan Tan merupakan murid divisi pil gerbang dalam? Tetapi, mengapa keterampilan pemurnian senjata dirinya lebih tinggi dariku?" Pada saat ini, Sue Chong berkata, "Jika utusan Tan hanyalah murid divisi pil gerbang dalam, bagaimana keterampilan pil dirinya bisa lebih tinggi dariku?" Sue Chong ingat dengan jelas bahwa pada saat itu Tan Yun dengan mudah menyelesaikan masalah miliknya. Dan Te Xuanzong berkata, "Apakah kalian tahu, Tan Yun bukan hanya seorang alkemis suci, tetapi semua keterampilan Tan Yun juga telah mencapai peringkat suci." Begitu kata-kata itu terdengar, semua kepala sekte semakin kaget. Mereka tidak bisa membayangkan bahwa pencapaian Tan Yun dalam teknik pil, senjata, jimat, dan formasi semuanya telah mencapai peringkat suci. Dan Te Xuanzong berkata, "Yang tadi aku maksud bahwa murid paling jenius dari Sekte Suci Huangfu telah mati, yaitu adalah Tan Yun." Semua kepala sekte bertanya pada Dan Te Xuanzong apa yang terjadi pada Tan Yun. Dan Te Xuanzong menggelengkan kepalanya dan berkata, "Masalah itu sudah berlalu. Sebaiknya kita lanjutkan untuk membahas tentang kota dagang." Tiba-tiba, seseorang sedang mengetuk pintu dan berkata, "Kepala Sekte Dantai, namaku Suming, merupakan tetua ke-9 dari Sekte Longyun. Ada sesuatu yang ingin aku katakan." Mendengarkan bahwa Suming yang datang, dan Te Xuanzong mengizinkannya untuk masuk, Long Tian menatap Suming dan berkata, "Tetua ke-9, apakah ada yang salah dengan pembangunan kota?" Suming berkata, "Kepala sekte, ada seseorang yang mencari masalah." Dan Te Xuanzong mengerutkan kening, lalu bertanya, "Tetua Suming, apa maksud perkataanmu?" Suming menghadap ke arah Dan Te Xuanzong dan berkata, "Kepala Sekte Dantai, barusan ada seseorang yang berada di alam pemurnian jiwa tingkat ketiga dari Sekte Suci Huangfu. Dia mengatakan bahwa ada masalah dengan gerbang dan tembok kota yang sedang dibangun. Orang itu juga mencari kepala sekte Long Tian." Mendengarkan hal itu, semua kepala sekte terkejut. Dan Te Xuanzong berkata, "Aku telah mengatakan bahwa tidak boleh seorang pun dari Sekte Suci Huangfu yang berhak mencampuri pembangunan kota dagang, kecuali dia mendapatkan izin dariku. Cepat katakan siapa orang itu." Suming menjawab, "Kepala Sekte Dantai, junior ini tidak tahu nama orang itu." Dan Te Xuanzong berkata lagi, "Tetua Suming, apakah kamu mengingat penampilan orang itu? Jika kamu ingat, cepat berikan gambaran orang itu padaku." Dan Te Xuanzong benar-benar tidak bisa menebak siapa orang yang berani menghentikan pembangunan. Suming melambaikan tangan kanannya, dan kekuatan spiritual miliknya menampakkan wajah orang itu. Dan Te Xuanzong tiba-tiba berdiri. Dirinya sangat kaget dan berkata, "Itu Tan Yun."
Dan Te Swangsong menggosok-gosok matanya dan berkata, "Tetua Suming, apakah itu benar-benar dia?" Suming tidak tahu mengapa Dan Te Swangsong memiliki reaksi seperti itu. Lalu Suming berkata, "Ya, memang dia orang yang mencari masalah." Long Tian berkata, "Kepala Sekte Dantai, bukankah kamu mengatakan bahwa utusan Tan telah tiada? Mengapa dia masih hidup?" Semua orang juga mempertanyakan mengapa Tan Yun masih hidup. Dan Te Swangsong menjawab, "Itu cerita yang panjang. Semuanya ayo ikut aku dan temui Tan Yun." Long Tian, Sue Chong, dan semua kepala sekte mengikuti Dan Te Swangsong. Melihat hal itu, Suming bergumam di dalam hatinya. Ternyata orang itu memiliki identitas yang tidak biasa. Aku benar-benar melakukan kesalahan. Setelah beberapa saat, Dan Te Swangsong sampai di gerbang kota dan berkata, "Tan Yun, apakah itu kamu?" Tan Yun membungkuk ke arah Dan Te Swangsong dan berkata, "Kepala sekte, maafkan aku yang telah membuatmu khawatir." Dan Te Swangsong memegang tangan Tan Yun dan berkata, "Ternyata ini benar-benar kamu. Cepat katakan padaku apa yang terjadi." Tan Yun sangat tahu bahwa Dan Te Swangsong sangat peduli dengan dirinya. Tan Yun berkata, "Kepala sekte, karena aku telah memasuki formasi teleportasi, akhirnya aku harus tinggal di tanah abadi sekitar 3 tahun. Lebih dari 2 bulan yang lalu, formasi teleportasi dibuka kembali. Aku mengambil kesempatan itu." Setelah mendengarkan hal itu, Dan Te Swangsong berkata, "Bukankah para murid Sekte Suci Huangfu, Sekte Abadi, dan Istana Jiwa Ilahi juga ada di Tanah Abadi?" Tan Yun berkata, "Kali ini aku menghabisi 5.900 murid Sekte Abadi dan Istana Jiwa Ilahi. Selain itu, aku juga menyelamatkan 31 murid Sekte Suci Huangfu." Dan Te Swangsong tertawa dan berkata, "Saat ini, pasti Sugeyu dan Ruyan Wuji benar-benar sangat marah." Pada saat ini, semua kepala sekte telah sampai di gerbang kota dan memberi hormat pada Tan Yun. Dan Te Swangsong tersenyum dan bergumam di dalam hatinya, "Calon menantuku memang sangat hebat. Di usia yang masih sangat muda, dia sudah sekuat ini." Setelah itu, Dan Te Swangsong berkata, "Tan Yun, mengapa kamu menghentikan Tetua Suming?" Tan Yun dengan hormat berkata, "Kepala sekte, aku belajar sebuah formasi dari guruku. Formasi itu bisa sebagai formasi bertahan dan menyerang. Nama formasi itu adalah formasi suci pelindung 1000 naga. Itu sebabnya aku menghentikan pembangunan." Dan Te Swangsong mengerutkan kening dan berkata, "Karena itu berasal dari gurumu, maka formasi itu pasti luar biasa." Dan Te Swangsong berkata lagi, "Namun karena ini merupakan formasi yang penting untuk menjaga kota, apakah formasi itu lebih kuat dari formasi yang paman keduaku rencanakan?" Tan Yun berkata, "Kepala sekte, formasi apa yang ingin kamu gunakan?" Dan Te Swangsong berkata terus terang, "Jika kota dagang selesai dibangun, paman keduaku akan mengatur formasi suci tingkat rendah, yaitu formasi meteor hantu. Paman keduaku merupakan master suci formasi tingkat rendah. Di benua hukuman surgawi, formasi suci tingkat rendah bisa dikatakan sangatlah sedikit yang bisa menguasainya." Tan Yun dengan hormat berkata, "Kepala sekte, formasi suci 1000 naga yang diajarkan oleh guruku merupakan formasi suci tingkat menengah." Dan Te Swangsong terkejut dan bertanya, "Tan Yun, apakah gurumu adalah master suci formasi tingkat menengah?"
Gimana teman-teman episode kali ini? Semakin seru bukan buat kalian nih ya yang masih penasaran sama kelanjutannya? Langsung saja ya subrek channel Bang Teo ini. Terima kasih.